Sahabat Surya, banyak ragam versi cerita tentang Ratu Pantai Selatan, atau yang banyak dikenal dengan sebutan Nyi Roro Kidul. Kali ini kisah legenda akan mengulas tentang asal-usul Nyi Roro Kidul berdasarkan sumber yang kami temukan. Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul menurut versi ini adalah seorang putri Raja Galuh Tanduran Ciamis. Dikisahkan bahwa dahulunya Nyi Roro Kidul ini adalah seorang perempuan yang angkuh dan sombong. Namun sebuah petaka terhadap dirinya yang menjadikannya harus berkelana ke daerah pantai selatan dan di sanalah ia bertemu seorang petapa sakti yang menyadarkan akan kesombongannya. Nah, sahabat Surya, seperti apa kisahnya? Kita simak kisah legenda Nyi Roro Kidul di Kerajaan Galuh Tanduran berikut ini. Ratu Pantai Selatan di Galuh Tanduran Ciamis. Sebuah cerita rakyat yang penuh misteri. Ratu Pantai Selatan, atau yang lebih dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul, adalah salah satu sosok legendaris yang melekat dalam budaya masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Pantai Selatan. Ia dipercaya sebagai penguasa alam gaib yang bersemayam di Samudra Hindia, dan memiliki hubungan erat dengan para raja Jawa, terutama dari Kerajaan Mataram dan Kesultanan Yogyakarta. Namun, tahukah Anda bahwa Ratu Pantai Selatan ternyata memiliki kisah asal-usul yang berkaitan dengan Kerajaan Galuh Ciamis? Menurut salah satu versi legenda yang berkembang di masyarakat, kisah Ratu Pantai Selatan dimulai ketika Ratu Ayu dari Galuh melahirkan seorang bayi perempuan yang tak seperti bayi biasanya, karena bayi ini mampu berbicara sejak lahir. Bayi ini dengan bangga mengklaim dirinya sebagai penguasa alam gaib di Jawa yang akan menjadikan Laut Selatan sebagai tempat tinggalnya. Ratu Ayu yang terkejut dengan keanehan bayinya ini pun menamainya dengan Dewi Kadita, yang berarti putri dari laut. Dewi Kadita tumbuh menjadi seorang putri yang cantik jelita, namun juga angkuh dan sombong. Ia merasa dirinya lebih tinggi daripada manusia biasa, dan tidak mau menuruti perintah ayahnya, Prabu Galuh Cipta Permana, yang merupakan Raja Galuh saat itu. Ia juga menolak untuk menikah dengan siapapun, karena ia merasa tidak ada yang pantas untuk menjadi suaminya. Ia lebih senang menghabiskan waktu di pantai, bermain-main dengan ombak dan makhluk-makhluk laut. Suatu hari, Prabu Galuh Cipta Permana mendapat kabar bahwa Kerajaan Pajajaran, yang merupakan saingan utama Galuh, sedang mengalami krisis akibat serangan dari Kerajaan Majapahit. Prabu Galuh Cipta Permana pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Pajajaran dan merebut wilayahnya. Ia pun memimpin pasukannya untuk berperang, dan meninggalkan Dewi Kadita di istana bersama dengan beberapa pengawal setia. Namun, ternyata ada pengkhianat di antara pengawal Dewi Kadita, yang bekerja sama dengan pihak Pajajaran. Pengkhianat ini bernama Mas Bomsar, yang merupakan salah satu saudara Dewi Kadita yang iri dengan kecantikan dan keangkuhan adiknya. Mas Bomsar pun meracuni Dewi Kadita dengan racun yang dapat membuat kulitnya melepuh dan berlubang-lubang, seperti terkena penyakit cacar. Ia berharap dengan demikian, Dewi Kadita akan kehilangan kecantikan dan kepercayaan dirinya, dan menjadi malu untuk menampakkan diri di depan orang lain. Ketika Dewi Kadita bangun dari tidurnya, ia terkejut melihat wajah dan tubuhnya yang rusak akibat racun. Ia pun merasa sakit hati dan marah, dan menuduh pengawal-pengawalnya sebagai pembunuh berdarah dingin. Ia pun membunuh semua pengawalnya, kecuali Mas Bomsar yang berhasil melarikan diri. Ia kemudian memutuskan untuk meninggalkan istana dan pergi ke pantai selatan, tempat ia merasa nyaman dan tenang. Di pantai selatan, Dewi Kadita bertemu dengan seorang pertapa yang bernama Maharesi. Pertapa ini menawarkan bantuan kepada Dewi Kadita, dan mengajaknya untuk tinggal di asramanya. Di sana, Dewi Kadita mendapat perawatan dan pengobatan dari Maharesi, yang ternyata memiliki ilmu gaib yang tinggi. Maharesi juga mengajarkan Dewi Kadita tentang ajaran-ajaran spiritual, dan membimbingnya untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Dengan bantuan Maharesi, Dewi Kadita berhasil menyembuhkan luka-lukanya, dan bahkan mendapatkan kecantikan yang lebih sempurna daripada sebelumnya.
Ia juga mendapatkan kekuatan gaib yang luar biasa, yang membuatnya mampu mengendalikan alam dan makhluk-makhluk di Laut Selatan. Ia pun mengubah namanya menjadi Nyi Roro Kidul, yang berarti, wanita muda dari selatan, dan menjadikan Samudra Hindia sebagai kerajaannya. Nyi Roro Kidul kemudian dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan, yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar di Jawa. Ia sering berhubungan dengan para raja Jawa, baik sebagai sekutu, musuh, maupun pasangan. Ia juga memiliki banyak pengikut dan pemuja, yang mempercayai bahwa ia dapat memberikan berkah atau kutukan kepada mereka. Ia juga memiliki selera yang tinggi terhadap warna hijau, yang menjadi ciri khas kerajaannya. Demikianlah cerita Ratu Pantai Selatan di Galuh Tanduran Ciamis, yang merupakan salah satu cerita rakyat yang penuh misteri dan keajaiban. Cerita ini mengisahkan tentang asal-usul Nyi Roro Kidul, yang berasal dari putri Raja Galuh yang memiliki kekuatan gaib sejak lahir. Cerita ini juga menunjukkan tentang perjalanan hidup Nyi Roro Kidul, yang mengalami pasang surut, dari kecantikan dan kemegahan, hingga kehancuran dan kesengsaraan, dan akhirnya menjadi penguasa alam gaib di Laut Selatan. Kami mohon maaf apabila dalam kisah legenda kali ini banyak terdapat kekurangan dalam menyampaikan cerita kisah legenda ini. Terima kasih, sampai jumpa.